Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Ya, sebenarnya terima kasih ya udah datang hari ini. Oke, sebelumnya kita baca doa dulu ya. Asalkan baca doa dalam hati saja, ya seperti biasa. Oke, baca doa selesai. Nah, selanjutnya hari ini kita seperti biasa akan membahas tentang laporan keuangan, dan kemarin udah dibawa belum ya, apa namanya, terkait dengan laporan keuangan sudah dibawa yang ada tugas saya kasih? Sudah ya. Nah, jadi nanti tugas itu akan kita diskusikan ya setelah kita bahas tentang teori. Baik, jadi topik hari ini kita bahas tentang laporan arus kas. Nah, sebelum kita bahas tentang laporan arus kas, Ibu mau nanya dulu nih, mau refresh dulu kira-kira materi minggu lalu ada yang bisa jawab tentang apa? Silakan. Oke. Ya, perkenalkan namanya siapa? Saya Pani Nurpadila. Materi yang dibahas minggu lalu adalah arus kas dari aktivitas operasi. Terus apa lagi? Ada arus kas aktivitas investasi dan arus kas dari aktivitas pendanaan. Oke, berarti ada 3 ya? Iya, Bu. Oke, berarti laporan arus kas yang minggu lalu itu adalah arus kas operasi, investasi, dan pendanaan. Oke, tadi Pani udah menyampaikan tentang laporan arus kas ya. Jadi ada 3. Kemudian apa lagi nih? Ada yang ingat nggak apalagi tentang topik minggu lalu? Oke, silakan perkenalkan nama. Nama saya Muhammad Bakran Afwin. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Ibu. Materi minggu lalu ialah laporan keuangan. Oke, laporan keuangan ya. Laporan keuangan terdiri dari 5 laporan. Yang pertama laporan keuangan, laporan neraca. Yang kedua laporan laba rugi. Yang ketiga laporan arus kas. Yang keempat laporan perubahan modal. Dan yang kelima catatan atas laporan keuangan. Ya, oke. Berarti kemarin tentang bahasa laporan keuangan ada 5. Yang pertama neraca atau laba rugi. Pertama kita bahas itu adalah laba rugi dulu ya, baru kemudian neraca, laporan perubahan modal atau ekuitas, laporan arus kas, baru CALK. Nah, kelas kita kan tentang akuntansi keuangan, jadi hari ini itu akan membahas tentang laporan arus kas. Oke. Baik, oh ya, Ibu mau bagi absen dulu. Silakan nanti absennya disebar ya. Silakan dibagikan absennya. Jadi topik hari ini itu tentang laporan arus kas. Jadi laporan arus kas ini bagian dari laporan keuangan. Dan hari ini merupakan topik tentang CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah itu menganalisis dan menyusun laporan keuangan. Jadi CPMK-nya adalah membuat laporan arus kas yang keempat tadi. Oke, kita lihat ya laporan arus kas. Silakan dibuka materinya, bahan yang sudah kalian siapkan. Jadi tujuan pembelajaran dari laporan arus kas ini yang pertama adalah untuk mengetahui bagaimana aktivitas yang berhubungan dengan kas dalam laporan arus kas. Jadi namanya juga arus, kan air. Ada kas masuk, ada kas keluar, ada air masuk, ada air keluar. Nah, itu yang kita pelajari di laporan arus kas. Berapa sih uang masuk, berapa sih uang keluar gitu ya. Kemudian menggunakan metode tidak langsung dan metode langsung. Lalu dapat menghitung dan menjelaskan arus kas operasi, dan yang terpenting dapat membuat analisis tentang laporan keuangan dan menginterpretasikan. Oke. Kita lanjut di sini laporan arus kas. Ya. Ada di halaman berapa ya? Materi kita laporan arus kas 47 ya. Ya. Yang minggu lalu sudah bahas selapis ya. Jadi ini kita langsung membahas poin-poinnya saja. Pertama ada yang laporan arus kas itu transaksi yang mempengaruhi laba bersih. Nah, di laba bersih, coba lihat laporan keuangan yang sudah kalian bawa. Ibu akan menunjukkan laporan keuangan Ibu. Oke, selanjutnya tadi kan kita membahas tentang di slide itu adalah laporan arus kas. Itu ada namanya mempengaruhi laba bersih ya. Jadi laba bersih di sini kita bisa lihat di laporan keuangan yang sudah kalian print.
Nah, ini Ibu juga punya laporan keuangan. Yang ada di atas ya di slide itu ada di kalian masing-masing. Coba lihat laporan laba rugi tahun berjalan. Kebetulan perusahaan ini rugi. Ini perusahaan Gojek transportasi. Coba lihat punya kalian ada yang rugi? Nggak ada, semuanya laba ya. Nah, laba bersih itu kalau di laporan keuangan itu namanya yang ada di GoPublik itu namanya adalah laporan adalah laba rugi apa namanya ya? Laba rugi ini. Laba rugi komprehensif. Jadi kalau laba bersih itu disebut dengan laba komprehensif. Jadi bukan laba per saham. Nah, itu kalau kita mau melihat aktivitas operasi dari kas. Oke. Selanjutnya, karena kita berbicara tentang laporan arus kas, coba dilihat laporan arus kas. Jadi kan laba rugi ya, kan laporan arus kas. Ada laporan arus kas operasi dan investasi. Ibu juga ada nih ya dari arus kas operasi dan investasi. Oke, jadi laporan arus kas operasi kalau di laporan keuangan bentuknya seperti ini. Kemudian kita mau tahu item-item apa aja Bu yang berhubungan dengan laporan arus kas operasi. Silakan lihat di buku panduan itu ada di halaman 48. Jadi kan disampaikan sama kawan kalian, laporan arus kas itu ada beberapa ya, ada operasi, investasi, dan pendanaan. Nah, ini kita bahas tentang laporan aktivitas operasi. Apa aja itemnya? Yaitu penerimaan kas dari penjualan barang, penerimaan kas dari royalti, pembayaran kas, dan lain sebagainya. Nah, item-item ini munculnya di laporan keuangan, sesuai dengan kebutuhan. Kayak misalnya di tempat kalian, ada nggak yang namanya penerimaan dari pelanggan? Nah, itu berarti menambah arus kas dari aktivitas operasi. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian lihat aktivitas investasi di halaman 49. Salah satu itemnya adalah pembayaran kas untuk membeli aset tetap. Sekarang kita lihat nih di laporan keuangan yang kalian punya, aktivitas investasinya. Ada nggak keterangan itu? Ibu punya ada ya. Ibu ini arus kas pembelian aset tidak berwujud atau pembelian aset tetap Ibu ada. Nah, itu mempengaruhi arus kas dari investasi. Begitu juga dengan pendanaan. Oke, kira-kira seperti itu. Pendanaan di sini ada yang namanya dividen, ya. Nah, juga ada yang namanya dividen. Coba lihat pendanaan. Adakah punya kalian itu pembagian dividen? Astagfirullah. Ada? Kalau nggak muncul di situ, berarti munculnya di laporan posisi keuangan. Coba lihat, laporan perubahan ekuitas atau perubahan modal. Adakah tulisan dividen di situ? Nah, kalau Ibu ada nih ya. Karena, kalau Ibu nggak ada, karena dia rugi. Rugi nggak mungkin dibagi dividen. Oke, kira-kira seperti itu. Nanti bisa dicek kembali ya. Nah, tadi Ibu udah menjelaskan tentang laporan keuangan, itu dari laporan arus kas. Jadi cara bacanya seperti itu. Jadi ada yang namanya dividen, ada yang namanya tadi pembelian aset tetap ya. Nanti bisa dilihat. Dan sebelum Ibu lanjut untuk penghitungan, ada yang mau bertanya dulu? Oke, silakan. Saya Khaira Tunisa Lubis ingin bertanya, Bu, dividen itu apa? Terus lihatnya di mana? Oke, dividen itu apa dan lihatnya di mana ya? Baik, tadi ada yang bertanya nih, teman Anda Nisa ya. Oke, Nisa nanya dividen itu apa, kemudian di mana lihatnya ya? Siapa yang bisa jawab? Saya kasih nilai. Oke, silakan. Saya Fandi Laudantara. Dividen itu adalah keuntungan yang dibagikan dari perusahaan kepada pemegang saham. Nah, dividen dilihat dari laporan modal atau ekuitas.
Oke, laporan modal atau ekuitas. Kalau dia untung dibagi, kalau dia rugi nggak dibagi. Oke, baik. Jawabannya bagus. Oke, mungkin satu pertanyaan lagi terkait dengan ini sebelum kita ke penghitungan. Ada yang mau bertanya? Saya, Bu. Oke, silakan. Nama saya Davina Trirahma, Bu. Saya ingin bertanya, jika ada investor yang menyetorkan modal, catatnya di mana, Bu? Oke, investor catat modal, ya. Misalnya ada yang menanamkan modal ya. Oke, catatnya di mana? Tadi ada yang bertanya dari Davina ya. Tadi Davina nanyanya apa tadi? Investor. Nah, mana tahu ada perusahaan yang mau berinvestasi nih. Di mana kita catat sebagai akuntan? Catatnya di mana? Bisa jawab? Saya, Bu. Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Arun Kinanti. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Davina. Jadi, jika ada investor yang menanamkan modal, maka pencatatannya itu masuk ke dalam laporan perubahan modal. Ya, berarti sama dengan yang tadi ya. Untuk melihat dividen di situ juga mencatat ada investasi itu laporan perubahan modal. Nanti muncul juga di laporan posisi keuangan. Oke. Kita lanjut ke contoh soal ya untuk kasus ya. Baik, selanjutnya ada laporan arus kas menggunakan metode tidak langsung ya. Tadi ada metode langsung dan tidak langsung. Hari ini kita akan fokus ke metode tidak langsung karena jauh lebih mudah. Ya, jadi kalau waktunya nanti cukup kita lanjutkan. Oke, sekarang laporan arus kas metode tidak langsung. Silakan lihat di buku panduan halaman 50. Nah, kita sepakat bahwasanya metode tidak langsung menggunakan laba atau rugi bersih, ya. Ini nanti contoh soalnya itu ada di halaman tidak langsung, halaman 58. Nah, lihat halaman 58. Untuk mengetahui arus kas bersih dari aktivitas operasi adalah laba bersihnya sekian, kemudian ada penyesuaian, ya, ada penambahan piutang maka berkurang, ada penambahan utang maka dia bertambah dan sebagainya. Nah, ini contoh soal sehingga arus kas bersih didapat 10.000. Oke. Selanjutnya kita akan nengok studi kasus. Nah, ini silakan diselesaikan dulu ya. Di halaman 66. Kita coba membahas tentang studi kasus halaman 66 nomor 3. Oke, halaman nomor 3. Halaman 66 nomor 3. Nah, ini ada studi kasus. Ya, silakan dibaca, kemudian coba kalian menganalisis apa yang harus kalian lakukan sebagai akuntan. Waktunya mungkin 5 menit saya kasih ya. Silakan dijawab dulu. Sudah 5 menit ya. Selanjutnya, ya siapa yang bisa jawab nih? Oke, silakan maju. Oke, Silakan. jadi kita Jelaskan. hari ini membahas tentang metode tidak langsung dari aktivitas operasi. Jadi laba bersih dari PT Kaya Raya itu 60 juta. Jadi penyelesaiannya kenaikan piutang dagang itu dikurangi 24 juta.
Kenaikan persediaan itu dikurangi 22 juta. Kenaikan utang dagang itu ditambah 26 juta. Jadi ini di total semua dapatnya 20 juta. Jadi laba bersih dikurangi dengan 20 juta, hasilnya 40 juta. Jadi arus kas bersih dari aktivitas operasi dari PT Kaya Raya yaitu 40 juta. Oke, terima kasih kepada Amar. Silakan duduk. Mudah-mudahan bisa dipahami ya terkait dengan penghitungan metode tidak langsung. Selanjutnya, kalau ada yang mau ditanyakan boleh, tapi berhubung waktu kita terbatas nanti boleh bertanya di luar kelas ya, boleh jawab di saya, boleh nanti ke ruangan saya. Dan untuk tugas minggu depan itu tolong dilihat halaman 67 ya, masih studi kasus, nanti tolong diselesaikan di rumah. Kita kumpul minggu depan ya terkait dengan masih laporan arus kas. Kalau yang ini lebih detail lagi tugasnya kalian mencari tentang arus kas investasi dan pendanaan. Oke. Ada yang mau disampaikan sebelum saya closing? Jadi kesimpulan ya, Ibu sampai lupa, ini ada kesimpulan yang harus saya sampaikan supaya bisa dipahami materi kita untuk hari ini. Nah, ini yang pertama adalah laporan arus kas menggambarkan aliran kas masuk dan kas keluar perusahaan. Itu ada di laporan keuangan yang kalian bawa tadi. Kemudian di sini ada metode yang biasa dipakai, yaitu metode tidak langsung. Dan yang terakhir, dalam metode tidak langsung, perusahaan harus mengubah laporan laba rugi berbasis aktual yang biasa dipakai oleh perusahaan menjadi laporan laba rugi basis kas. Nah, jadi kesimpulan kita hari ini tentang laporan arus kas. Dan Ibu anggap sudah selesai ya untuk materi laporan arus kas. Baik, kalau tidak ada yang mau didiskusikan lagi, dan memang waktu juga terbatas ya, langsung saja kita tutup kelas hari ini. Sebelumnya kita baca doa dulu penutup majelis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih kehadiran hari ini. Insyaallah kita jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi